presentasikan di hadapan tim ahli, tapi bedanya adalah di sini lebih fokus pada bangunan gedungnya sendiri. Jadi standar-standar seperti tangga kebakaran, skala bangunan, kemudian jarak-jarak bebas dan lain sebagainya. Jadi Sarinah di Jalan Braga, Bandung ini tuh awal mulanya tuh merupakan bangunan cagar budaya ya. Berdiri dari sekitar tahun 60-an. Dulu ya mirip seperti Sarinah yang di Jakarta. Jadi tempat perbelanjaan, jual macam-macam. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu terbengkalai, tidak beroperasi kembali, hingga sampai kondisi bangunannya itu menjadi memprihatinkan. Dan ketika kami memulai perencanaan proyek ini di sekitar tahun 2016, itu kondisi di lapangan tuh benar-benar memprihatinkan. Jadi bayangkan sebuah pusat perbelanjaan gitu, itu di dalam lahannya sama sekali sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada dinding, tidak ada apapun. Nah, yang tersisa itu hanya di bagian depan, itu ada dinding yang ada tulisan Sarinahnya itu, kemudian dinding-dinding penyangganya, dan menara di sebelah selatan. Kemudian ada sebagian dinding perimeter yang masih menyisakan ada jendela di situ. Nah, itu elemen-elemen tersebut pada saat itu sudah ditetapkan sebagai objek cagar budaya ya, dari ya apa yang tersisa dari Sarinah Bandung pada saat itu. Nah, di sekitar mungkin setelah 2010 ya, itu sebetulnya sudah yang kami tahu itu sempat ada beberapa pihak yang ingin merestorasi Sarinah Braga ini, entah apapun fungsi restorasinya ya. Nah, itu sebetulnya gagasan tersebut ya muncul karena kegelisahan dari warga Bandung sendiri itu ya, melihat ini ada satu bangunan historis yang terbengkalai, kemudian juga lokasinya yang prime ya di pusat kota, tapi tidak jadi apa-apa, malah jadi dalam tanda kutip tuh sampah visual gitu ya. Ketika siang ya tidak ada yang bisa dinikmati, ketika malam hari malah jadi angker gitu. Dan ya sebetulnya ada beberapa investor yang berlomba-lomba untuk bisa masuk, tapi memang kondisinya itu cukup unik karena bangunan historisnya itu yang membuat tidak bisa sembarang skema bisnis dan perencanaan yang bisa diterapkan. Oleh karena itu baru di sekitar tahun 2015-2016 terbentuklah sistem suatu kerjasama antara Sarinah sebagai pemilik lahan dan sisa-sisa bangunan yang ada gitu ya, kalau saya boleh katakan, dengan Wika Gedung sebagai pengembang dari development yang baru ini, dan kami sebagai konsultan perencana arsitekturnya. Nah, pada saat itu dengan tim yang baru terbentuk ini, dimulailah bagaimana kita bisa mencetuskan ide-ide untuk merestorasi Sarinah Braga dan juga bisa memberikan nilai tambah bagi lahan, bagi kawasan Braga dan kota Bandung. Nah, waktu itu secara skema bisnis yang muncul adalah pengembangan hotel, kemudian baru dipikirkan bagaimana hal-hal lain selain fasilitas hotel yang bisa dimunculkan. Ya, salah satunya adalah adanya kafe di tepi pedestrian kota yang sekarang kita kenal dengan Cafe B10 ya. Itu tuh dulunya adalah sisa-sisa dari bangunan Sarinah
Braga yang lama. Jadi ada dinding depan yang ada tulisan Sarinah, kemudian dinding-dinding struktural penyangganya, termasuk atap miring di atasnya, itu yang sekarang menjadi Cafe B10. Jadi itu kita harapkan sebagai wajah baru dari Sarinah Braga, dan juga bagaimana bangunan hotel yang biasanya private atau semi private gitu ya, itu punya juga ruang yang cukup publik yang bisa dinikmati secara langsung oleh orang yang berjalan kaki persis di depan lahannya. Dan waktu itu ya kita memulai dengan suatu seperti biasa ya, kita memulai dengan konsep-konsep, kemudian dengan kita coba atur zonasi dan sebagainya, bagaimana antara area kafe, F&B di depan ini bisa tetap beraktivitas dengan nyaman, dan juga orang yang mau masuk ke hotel juga bisa nyaman juga untuk mengaksesnya. Ya, dari sisi perencanaan kita coba buat lantai dasar itu sepublik mungkin ya. Jadi kita letakkan Cafe B10 di bagian depan dengan memanfaatkan struktur dari bangunan Sarinah Braga yang masih tersisa. Kemudian di belakangnya itu adalah lobi dari hotel. Nah, antara bangunan kafe atau bangunan dari struktur yang masih tersisa pada saat itu dengan bangunan hotel yang notabene adalah struktur baru, itu kita buat pemisahan secara visual. Jadi untuk mendeklar secara pasti, secara signifikan, oh ini tuh adalah bangunan yang lama, bangunan historisnya, dan yang ini di belakangnya ini adalah bangunan yang baru gitu. Jadi kalau dilihat antara Cafe B10 dengan lobi hotel itu tuh ada semacam kanopi atau atap kaca gitu ya. Itu jadi untuk memisahkan secara visual kedua struktur bangunan tersebut. Tapi orang tetap bisa bersirkulasi dengan nyaman karena ternaungi dari hujan. Nah, di bagian belakang lantai dasar itu kita manfaatkan ya untuk parkir, dan parkir di basement juga. Di lantai kedua itu untuk meeting room, kemudian lantai ketiganya itu adalah untuk restoran, dan juga ada teras outdoor ya untuk outdoor resto maupun untuk event, dan juga kolam renang, dan ke atasnya adalah kamar-kamar. Ya, selain itu juga ada di lantai mezanin itu lebih untuk back of the house ya, dari operasional hotel. Di lantai dasar bangunan, persis di sebelah hotel, waktu itu kita rencanakan ada satu space itu untuk toko Sarinah. Jadi tentunya Sarinah sebagai pemilik lahan juga ingin ada space ya untuk mereka bisa berbisnis di bangunan yang baru ini, dan juga tidak meninggalkan identitas dari Sarinah itu sendiri selain dari namanya ya. Dan area toko Sarinah ini memang dibuat kompak ya, tidak seperti dulu mungkin satu lahan, sekarang hanya jadi satu space saja. Dan kalau kita bicara mengenai fasad bangunannya, itu kita banyak mengadopsi dari lingkungan sekitar dari lahan ini. Jadi pertama-tama kita coba identifikasi bagaimana karakter dari Jalan Braga, kawasan Braga, kemudian bangunan-bangunan historis yang berada di sekitar lahannya. Salah satu yang cukup signifikan itu adalah gedung Bank BJB ya. Itu karya arsitek Albers. Itu dulu dikenalnya dengan gedung Denis. Nah, itu yang memang dari zaman kolonial memang sudah berdiri. Jadi perlu kita hormati keberadaannya, karena selain dia lokasinya di Hook, kita berada di sebelahnya, juga secara timeline memang bangunan Bank BJB ini sudah hadir lebih dulu. Nah,
kita coba identifikasi. Salah satunya adalah kalau dari gaya arsitektur Art Deco ya, yang banyak diterapkan di arsitektur kolonial, khususnya di Bandung dan Bank BJB juga, itu menggunakan gaya visual streamline ya, horizontalism pada fasadnya. Itu yang coba kita bawa pada bangunan yang baru di level podiumnya. Kemudian pada level towernya yang tinggi, lantai tipikal, kamar-kamar, itu kita coba ambil dari pola kotak-kotak dari menara Bank BJB tersebut gitu. Jadi kita merepetisi pola yang sudah ada pada bangunan sekitar, itu kita jadikan fasad pada bangunan kita. Untuk warna sendiri kita pilih warna yang cenderung netral supaya tidak menjadi apa ya istilahnya tuh pendatang baru yang teriak-teriak gitu ya di lokasi lahannya, tapi bisa menghormati dari keberadaan bangunan lain yang sudah lebih dulu ada jauh sebelum bangunan kita. Untuk bagian depan sendiri, karena itu adalah objek cagar budaya, maka kita tidak bisa rubah-rubah. Kita lebih istilahnya cat ulang saja supaya ya tidak terkesan kusam dan sebagainya. Dan ada cerita menarik terkait fasad dari dinding depan ya, yang Cafe B10 itu. Jadi pada saat kami memulai desainnya, itu di lapangan itu dindingnya itu polos. Padahal sebetulnya kalau kita trace back ke sejarah, itu harusnya di dinding itu tuh ada tulisan logo Sarinah, yang mana seperti kita ketahui tulisan logo Sarinah itu sendiri punya makna yang sangat mendalam, karena itu adalah goresan tangan langsung dari Bung Karno. Dan nama Sarinah sendiri kan diambil dari nama pengasuh Bung Karno ya. Jadi itu sesuatu yang tidak hanya secara objek harus ada, tapi secara nilai historis Sarinah, bahkan bangsa Indonesia, itu punya makna yang mendalam. Jadi kita pikir ini harus diadakan lagi. Nah waktu itu memang keberadaan tulisan Sarinah warna merah itu tuh di Sarinah Braga ini sudah tidak diketahui di mana gitu. Jadi akhirnya kita coba kita berkonsultasi juga dengan para ahli sejarawan khususnya di Kota Bandung gitu ya. Ini bagaimana ini cara kita bisa memunculkan kembali tulisan Sarinah itu. Kita buat akhirnya dengan melihat dari foto-foto sejarah, kemudian tone warna segala macam, skalanya kita buat yang menyerupai semirip mungkin. Dan itu waktu itu sempat ada, kita coba pertama kali, namun ternyata kekecilan, kita rubah. Ini udah dalam kondisi konstruksi ya, kita rubah, pasang lagi yang kedua, baru lebih sesuai. Dan itu yang akhirnya ada yang sekarang. Jadi tulisan yang ada sekarang ini sebetulnya bukan benda orisinil, tetapi secara tampilan kita mencoba supaya bisa semirip mungkin dengan orisinilnya. Setelah proses perencanaan, desain selesai dari kami sebagai perencana, desainer, dan juga dari klien kami yaitu Wika Gedung sudah sama-sama merasa puas. Kemudian kami bawa desainnya untuk masuk ke proses perizinan. Nah, kalau bangunan gedung pada umumnya itu di Kota Bandung perlu melalui proses sidang TABG ya, tim ahli bangunan gedung. Nah, karena Sarinah Braga ini merupakan bangunan cagar budaya, jadi harus ada satu proses ekstra sebelumnya, yaitu sidang TCB, tim cagar budaya. Nah, ini di tahap sidang TCB ini kami mempresentasikan desain yang sudah kami buat di hadapan tim ahli cagar budaya. Kemudian kami mendapatkan masukan-masukan,
dan juga banyak juga informasi-informasi mengenai sejarah yang sebelumnya kami juga belum ketahui. Di proses TCB juga kita berdiskusi ya bagaimana sebaiknya Sarinah Braga ini bisa dikemas supaya bisa mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Karena kita bermain dengan objek cagar budaya ini ada satu unsur apa ya, kalau menurut saya hal spesifik ya, selain dari sisi desain ya, kita harus menciptakan sesuatu yang bagus, proporsional dan segala macam, tapi kita harus memahami unsur historisnya, bagaimana proses merestorasi cerita histori tersebut sehingga terwujud menjadi suatu bangunan. Itu menurut saya suatu proses yang menarik ya. Nah, setelah akhirnya desain kami lolos dari proses TCB, berikutnya ke TABG. Di TABG ini, tim ahli bangunan gedung, itu sama kami mempresentasikan di hadapan tim ahli, tapi bedanya adalah di sini lebih fokus pada bangunan gedungnya sendiri. Jadi standar-standar seperti tangga kebakaran, skala bangunan, kemudian jarak-jarak bebas dan lain sebagainya, intensitas bangunan seperti KDB, KLB, KDH, KTB, jumlah lantai, ya, hal-hal seperti itu yang dibahas. Sama juga terjadi diskusi, kami mendapat masukan dan lain sebagainya, sampai akhirnya didapatkan suatu desain yang disetujui, dan itu yang kemudian menjadi gambar yang menjadi lampiran dari dokumen IMB, izin mendirikan bangunan untuk Hotel Sarinah Braga atau Hotel de Braga. Ya, secara teknis konstruksi tentunya kami sebagai arsiteknya, kami juga bekerja sama ya dengan perencana struktur dan perencana MEP, Mechanical Electrical Plumbing, dari proyek Hotel Sarinah Braga ini. Dan dari sisi material, dari sisi teknis pelaksanaannya sendiri, ini sebetulnya konstruksi bangunan barunya itu menggunakan sistem yang konvensional ya, beton bertulang. Nah, satu hal yang cukup unik itu adalah kita dalam konstruksi fasad bangunan, khususnya yang di towernya ya, yang lantai tipikal, yang kamar-kamar itu, kita menggunakan precast beton gitu. Jadi modul-modul yang sudah difabrikasi di workshop tinggal dibawa ke lokasi, tinggal dipasang gitu istilahnya. Itu karena secara desain memang seperti itu, dan kami lihat metode yang cukup pas ya untuk menghasilkan hasil yang optimal adalah menggunakan precast. Bentuknya modular, berulang, kemudian banyak bidang-bidang yang solid ya, masif karena gaya Art Deco-nya, sehingga kalau kita membuatnya secara manual dengan plester aci itu hasilnya akan kurang rapi. Kemudian juga kalau kita menggunakan material yang dari bahan metal, itu kami khawatirkan kurang selaras dengan gaya arsitektur kolonial, Art Deco, Jalan Braga pada khususnya, yang memang dominannya tuh ya materialnya semen. Jadi kita menggunakan precast beton. Itu makanya kalau dilihat tampak bangunannya ya, khususnya yang towernya, yang bangunan lantai tipikal yang tinggi itu semua fasadnya tuh modular berulang dengan jendela di tengah yang agak masuk ke dalam. Nah, kemudian kalau dari sisi utilitas bangunan ya secara umum relatif sama ya dengan bangunan gedung atau bangunan hotel pada umumnya. Groundwater tank, sewage treatment plant, utilitas kolam renang, hidran,
kelistrikan, genset dan lain sebagainya. Melihat hasil akhir dari konstruksi Hotel Sarinah Braga yang sekarang brandnya The Braga by Art Hotel ya, karena Art Hotel sebagai hotel operatornya, itu kami cukup puas dengan hasilnya ya. Secara pertama dari sisi yang paling esensial adalah restorasi dari lahan Sarinah Braganya sendiri, itu cukup berhasil. Jadi lahan yang tadinya sempat mati kemudian sekarang bisa hidup lagi, ada aktivitas orang, aktivitas bisnis dan pertemuan-pertemuan untuk liburan dan sebagainya. Dan juga wajah depan lahannya yang tadinya sempat angker gitu ya ketika malam hari, sekarang sudah tidak lagi angker. Bahkan Cafe B10 ini sampai cukup larut malam gitu bukanya. Jadi dari sisi itu kami cukup puas ya. Kemudian dari sisi bagaimana bangunan baru ini, bangunan hotel itu bisa menjadi sebuah istilahnya tuh sumber ekonomi ya, tentunya bagi para stakeholder dari proyek ini, kemudian juga bagi Pemkot Bandung. Itu tentunya juga melihat bahwa ya yang sejauh yang saya lihat biasanya Hotel The Braga ini selalu ramai ya, tidak pernah melihat sepi. Jadi itu menjadi barometer bahwa secara ekonomi cukup berhasil, dan itu kami juga senang melihatnya gitu. Dan kemudian ya bahwa bangunan Sarinah Braga ini dengan balik lagi ya soal restorasinya. Jadi warga Kota Bandung, baik yang senior yang dulu sempat tahu bahwa Sarinah Bandung itu seperti apa, meskipun sekarang fungsinya tidak 100% sama seperti dulu, tetapi melihat bahwa sudah hidup kembali. Kemudian juga warga yang lebih muda gitu ya, mungkin dulu belum menikmati, belum sempat tahu gitu Sarinah Bandung itu seperti apa, menjadi kenal Sarinah, bahwa ada Sarinah di Bandung, dan juga bahwa Sarinah itu menjadi ikon ya bagi Indonesia gitu, karena ada di Jakarta, ada di Bandung, lokasi lain gitu. Jadi itu kita patut berbangga gitu, punya brand seperti Sarinah. Dan secara hasil konstruksi juga kami lihat hasilnya cukup baik gitu ya. Jadi bisa menjadi suatu bangunan sebagai suatu wadah bagi orang beraktivitas, karena lokasinya juga strategis ya. Tentunya saya anggap menjadi salah satu pilihan ya, yang cukup diincar orang kalau liburan atau mungkin ada kegiatan di Bandung. Ya bagi kami sendiri ini sebuah kehormatan gitu ya, bisa punya pengalaman merancang bangunan dengan nilai historis seperti Sarinah Braga.